Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita mulai, anak-anak harus selalu ingat untuk melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu laksanakan social distancing dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan membaca dan mencermati puisi, siswa mampu menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencari informasi dari guru dan teman, siswa dapat mengkomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitarnya dengan baik. Ketiga, melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu mengidentifikasikan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan menyajikan hasil pengamatan tersebut dengan tepat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang, bisa dilihat gambar siapa itu? Siapa tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Betul sekali, tokoh itu adalah patih kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Pada pembelajaran semester 1 kita pernah belajar banyak tentang Gajah Mada. Kali ini silahkan kalian mendiskusikan dengan teman atau keluargamu beberapa pertanyaan berikut. Dibuka lagi, diingat lagi pembelajaran yang dahulu. Apa cita-cita patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukannya untuk mencapai cita-cita tersebut? Yang ketiga, tahukah kamu bagaimana cara patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Setelah berdiskusi, silahkan baca tentang cita-cita besar seorang patih Gajah Mada. Kita baca bersama. Gajah Mada diperkirakan lahir pada saat awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas, di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon dia terus menempa dirinya agar dapat masuk di lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas dan energik, memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja.
Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih pada kerajaan Majapahit masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggaldewi Jayawisnuwardani. Pada saat hendak dilatih menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Harapahang, Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, dan sebagainya. Janji atau ikrar yang diupayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu, wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu atau Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua hingga wilayah Australia. Berdasarkan bacaan di depan tadi, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Di situ ada gambar Gajah Mada. Kalau tidak bisa menggambar, silakan hanya ditulis cukup dengan namanya, yaitu Patih Gajah Mada. Kemudian di atas diisi dengan asal-usul, perjalanan karirnya bagaimana, cita-citanya apa, dan kemudian sikap dan nilai apa yang terkandung. Bisa ya anak-anak? Semua ada dalam bacaan yang sudah kita baca tadi. Kemudian kemarin kita telah banyak belajar tentang bagian-bagian puisi. Kita lanjutkan kembali membaca puisi tentang puisi Mahapatih Gajah Mada. Karya De Caritas. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Demikian tadi puisi yang berjudul Mahapatih Gajah Mada, karya dari De Caritas. Selanjutnya, lakukan kegiatan berikut dengan teman atau keluargamu. Yang pertama, baca kembali tentang puisi Gajah Mada tadi untuk kembali memahami puisi tersebut. Selanjutnya, salinlah puisi tersebut di buku tulismu. Yang ketiga, perhatikan baris kata-kata pada baris pertama, lalu gantilah beberapa kata di setiap barisnya dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Kamu dapat menggunakan kata-kata yang ada di dalam bacaan atau kata-katamu sendiri yang mempunyai makna hampir sama dengan kata yang kamu ganti. Kemudian, lakukan juga untuk baris-baris berikutnya pada bait yang pertama. Kemudian, dibaca dulu hasil karyamu tadi. Apabila menemukan kata-kata atau yang lebih baik dengan tadi, makna yang sesuai. Perbaiki jika masih kurang sesuai dengan apa yang kalian inginkan.
Lakukan semua pada bait-bait berikutnya. Setelah selesai, baca kembali keseluruhan puisi, foto, dan kumpulkan puisimu. Kita lanjutkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud, meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Sekarang, amatilah kehidupan masyarakat yang ada di sekitarmu. Apakah mereka berasal dari daerah yang sama? Apakah nenek moyang mereka berasal dari daerah yang sama? Bagaimana dengan suku asal mereka? Bagaimana juga dengan bahasa daerah mereka? Kalian bisa bertanya kepada orang tuamu tentang nenek moyang asal kalian ya. Selanjutnya, kita akan mengamati tentang jenis sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segalanya yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beberapa sumber alam tersebut dapat berupa berbagai tentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan. Sekarang, perhatikan sekitar tempat tinggal kalian. Amati beberapa sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Catatlah sumber daya alam tersebut dalam sebuah tabel dan lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan sekitarmu. Seperti berikut. Sumber daya alamnya apa, terdapat di mana, dan manfaatnya untuk apa. Contohnya air, terdapat di sungai, manfaatnya airnya untuk mengairi sawah. Bisa ya, silahkan amati lingkungan sekitar kalian sambil jalan-jalan pagi atau jalan-jalan bersama adikmu atau kakakmu sambil memahami kemudian dicatat sebagai tugas hari ini. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang apa saja? Yang pertama, dengan kegiatan membaca, mencermati puisi, kalian dapat menjelaskan dan membuat puisi dengan benar. Yang kedua, dengan mencari informasi, kalian dapat mengkomunikasikan tentang keragaman suku budaya yang ada di lingkungan sekitar kalian. Selanjutnya, kalian dengan mengamati lingkungan dapat memahami tentang identifikasi sumber daya alam yang ada di sekitar kalian dengan menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Baiklah, besok kita akan belajar tentang tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran yang keempat. Jangan lupa selalu makan makanan bergizi, selalu berolahraga, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.